Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin masih mengingat pernyataan yang pernah disampaikan oleh Ibu Megawati yang mempertegas bahwa ketika misalnya Bung Hasto Kristianto ditangkap, maka Ibu Megawati akan mendatangi Kapolri, mendatangi KPK. Karena apa? Karena Ibu Megawati adalah ketua partai. Ibu Megawati adalah emak banteng yang kemudian bertanggung jawab atas warganya di PDIP Perjuangan. Apa yang kemudian diungkapkan oleh Ibu Megawati ini adalah sebuah bentuk kesombongan, sebuah bentuk tantangan terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apakah Bapak Presiden Prabowo Subianto berani menetapkan sebagai tersangka dan bahkan menangkap kader yang notabene berada di bawah naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apalagi Bung Hasto Kristianto yang notabene sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan yang juga sebagai kader kesayangan dari emak banteng Ibu Megawati Soekarno Putri tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap Harun Masiku. Akibat dari penetapan tersangka Bung Hasto Kristianto itu kemudian menjadi branding bagi kader-kader Partai Banteng, khususnya kaum 16%, untuk kemudian menyalah-nyalahkan Bapak Joko Widodo dan menghubungkan bahwa penetapan tersangka Bung Hasto Kristianto itu gara-gara rasa sakit hati Bapak Jokowi karena dipecat dari Partai Banteng. Saya kira ini sebuah mimpi, sebuah halu yang kemudian diungkapkan oleh kader-kader Partai Banteng, karena tidak masuk akal ketika misalnya penetapan Hasto sebagai tersangka dikaitkan dengan pemecatan Bapak Joko Widodo beserta keluarganya dari Partai PDI Perjuangan. Dalam kesempatan ini akan saya tayangkan video ungkapan rasa dari seluruh netizen, dari para netizen atas tindakan yang kemudian dilakukan oleh kader-kader Partai Banteng yang kemudian menghubungkan antara pemecatan Bapak Joko Widodo dengan penetapan tersangka Bung Hasto Kristianto, sehingga kader-kader Partai Banteng dan bahkan Ibu Megawati sendiri itu kemudian dirujak oleh netizen Indonesia. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Gak ada yang berani, nggak berani. Gak ada yang berani. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi mau pakai pakai masker. Pakai apa namanya, topi apa sing ada depannya ku. Dia tahu lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar lah. Karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Banyak Masa ahli. takut? Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudara Rizky, Saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk keterlibatan diganti Hasto dalam kasus dengan Saudara Harun Masiku. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudari HK dan meminta Saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara K bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku
kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Ternyata. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus. Udah tahu belum, Pak Hasto Kristianto ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Udah dong. Tersangka dalam kasus suap yang dilakukan oleh Pak Harun Masiku. Nah, namun teman-teman harus tetap bijak dan cerdas dalam menanggapi setiap berita yang beredar ya, karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK. Karena ini tuh masih kabar burung, tapi punya ulik, kalau diulik-ulik nih, menurut keterangan Humas KPK, mereka telah mengantongi sprindik. Apa itu sprindik? Yaitu surat perintah untuk penyelidikan. Nah, jadi kalau seandainya memang status tersangka ini resmi ditetapkan kepada Pak Sekjen, nah ini untuk Kapolri dan juga pihak-pihak KPK, saya minta harus waspada ya. Awas loh, kalau sampai Pak Hasto dijemput, nanti pihak Kapolri dan pihak-pihak KPK didatangi sama Bu Ketum loh. Ntar Bu Ketumnya ngamuk, ntar diseruduk loh. Sama Mega loh. Pada bulan Juni kan juga pernah tuh Pak Hasto diperiksa, langsung Bu Ketumnya ngamuk. Kalau sampai nih Hasto dijemput, saya akan datangi langsung Kapolri. Ngeri nggak tuh? Halo Pak Kapolri, ketar-ketir nggak Pak Kapolri? Pak Kapolri takut nggak nih sama emak-emak gitu? Emak-emak ini adalah ras terkuat di bumi loh ya. Terkuat di bumi. Jadi sebelum pasti hitam dan putihnya berita tentang ini, saya minta pihak KPK dan Kapolri waspadalah. Ibu Ketum melihatmu. Ibu Ketum Pak Hasto, melihat. tenang aja, tenang, nggak usah takut, tenang. Ibu pasti datang, ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Pak Hasto kan sekjennya ibu, iya kan? Tenang, jangan telat makan, jangan sampai sakit, harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis dulu ya, nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi. Iya, jadi Pak Hasto tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Satu lagi, semangat Pak Hasto, semangat. Dor Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan.
Wah, kan ngeri Framingnya mudah framing kebaca. buruk. Ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Kali ini dalilnya, kenapa Hasto jadi Emak tersangka? Banteng mencret juga Jokowi yang Karena salah. Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Kemarin-kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer Banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalian ngomong gitu atas dasar katanya ada orang yang menyampaikan ke Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Dan satu lagi, melalui drama ini, tuduhan Kaisang menerima uang dari Harun Masiku yang isunya beredar di tengah masyarakat tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Ya bagaimana mungkin jika anaknya Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku? Kalian bisa seenaknya menuduh Pak Jokowi adalah dalang. Dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Bukannya seperti menggali kuburan sendiri. Bukan begitu? Saya rasa ini jawaban atas kesombongan kader-kader Partai Banteng, khususnya si Emak Banteng ini, si Mama Mega, yang selalu menyombongkan dirinya, senantiasa memperlihatkan kekuatannya bahwa dialah yang paling kuat, dialah yang paling hebat, dengan tegas, dengan lantang menyatakan bahwa ketika Hasto ditangkap, maka Ibu Megawati akan mendatangi Kapolri, akan mendatangi KPK. Dan inilah jawaban yang kemudian diperlihatkan oleh pemerintah, oleh KPK dengan menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, yang ternyata Wahyu Setiawan ini juga adalah kader dari partai yang berlambang banteng moncong putih. Jadi hari ini saya berpakaian merah, berbaju merah, bukan berarti saya kader Partai Banteng, akan tetapi memang kalau menelisik dari awal, saya sebenarnya kagum dengan Partai Banteng, karena Partai Banteng ini yang katanya partai yang senantiasa berpihak kepada masyarakat kecil, kepada masyarakat miskin, dan ternyata lagi kader-kader Partai Banteng banyak yang selalu melakukan blunder fatal, memperlihatkan bahwa seperti inilah sebenarnya Partai Banteng yang selama ini dianggap sebagai partai yang membela wong cilik, yang membela masyarakat miskin. Jadi semoga Ibu Megawati bisa melakukan proses evaluasi di internal Partai PDI Perjuangan agar di pemilu 2029 Partai Banteng tidak makin terjungkal. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.